Tapi kalau Anda hanya berdiam diri, tidak ngapa-ngapain, wis layah-layah santai turun, engko tangi turu ngopi, udut, pelepas, pelepus, terus begini, bikin status di Facebook, akan indah pada waktunya. Lah, akan indah pada waktunya keprimen, sedangkan kamu saja bermalas-malasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, dimanapun kalian berada saat ini, apapun keadaan kalian saat ini, matur nuwun, terima kasih sudah mampir di channelnya Kang Ito. Untuk teman-teman yang mungkin sekarang masih biasa saja hidupnya, yang mungkin ekonominya masih kembang kempis, masih melembung, masih kempes lagi, kempes. Nah, dengarkan saya, dengarkan baik-baik, karena kata-kata saya ini adalah kata-kata yang sangat memotivasi, kata-kata yang sangat manjur jika didengarkan dan dilakukan oleh batir-batir kabeh. Nyong yakin sing ro kena omongane nyong, insyaallah uripe cepet sugih, cepet maju, cepet melarat maning. Tidak begitu. Mudah-mudahan kaya terus menerus, kaya tanpa batas. Alhamdulillahirabbil alamin. Ayo gue teman-teman, jadi dengarkan gini ya. Untuk teman-teman yang hidupnya masih melarat, garis miring kere atau miskin, maaf, saya bukan maksud bukan merendahkan, tapi ya saya juga seperti itu. Bahkan saya dikata-katain orang itu lebih parah lagi. Tapi tidak apa teman-teman, ini hanya untuk ucapan saja ya, ini tidak nyata. Maksud saya ya teman-teman yang sepertinya itu merasa hidupnya itu masih berat, merasa penghasilannya itu masih minim sekali, merasa hidupnya itu jauh dari kemakmuran, jauh dari kata sugih, begitu ya teman-teman. Jadi begini teman-teman itu harus berpikir, harus memanfaatkan keadaan, harus berpikir bagaimana caranya supaya saya lebih baik dari hari ini, lebih baik dari yang kemarin. Karena begini teman-teman, apa yang sedang kita rasakan saat ini, apa yang kita peroleh hari ini, apapun yang kita dapatkan hari ini, itu adalah hasil jeripayah kita kemarin. Dan jeripayah kita hari ini, apa yang kita kerjakan hari ini, itu akan kita hasilkan hari esok. Hari esok, apa yang kita kerjakan hari ini, maka itu hasilnya akan bisa dilihat esok hari. Begitu teman-teman. Ya, mudeng apa ora kok? Mudah-mudahan mudeng lah. Mudah-mudahan ya ngerti apa yang saya maksudkan. Memang karena kata-kata saya ini kadang-kadang itu ngawur, orang itu kadang-kadang nggak paham karena saking tingginya bahasa saya ini. Ya bukan begitu kan teman-teman? Ya pasti begitu. Jadi begini teman-teman, maksud saya itu teman-teman itu jangan terlalu pasrah. Teman-teman masih hidup sederhana, masih kekurangan, masih miskin, hutang masih sana sini. Nah, teman-teman ngomong kayak gini, ini kan takdir dari Tuhan, Kang. Iya, takdir dari Tuhan enggak sih ya? Ya mungkin iya benar. Ya, tapi yang jelas begini, kata-kata seperti ini adalah Anda yang mengucapkan itu bukan bermaksud ini adalah takdir dari Tuhan, tapi karena Anda ini malas berpikir, malas kerjalah, wong ekwe andel-andelan selalu bersandar. Jadi Anda mengatakan demikian, ini kan sudah takdir Tuhan. Jadi seolah-olah Anda ini menyalahkan Tuhan dengan apa yang Anda peroleh hari ini, dengan apa yang sudah Anda rasakan selama ini, dengan kemiskinan Anda seolah-olah itu menyalahkan Tuhan. Ini kan takdir Tuhan. Ya mungkin seperti itulah maksudnya, tapi mudah-mudahan tidak. Tapi begini teman-teman,
jangan tawakal berlebihan lah. Karena begini teman-teman, tawakal itu boleh. Tawakal itu, maksud tawakal di sini adalah setelah kita ikhtiar, setelah kita berusaha semaksimal mungkin, sudah segala jalan kita sudah berusaha semaksimal mungkin, terus apa yang akan dihasilkan itu kita serahkan pada Tuhan, kepada Allah Ta'ala. Nah, itu yang dinamakan tawakal. Tapi kalau Anda hanya berdiam diri, tidak ngapa-ngapain, wis layah-layah santai turun, ngotangi turu, ngopi, udut, pelepas, pelepus, terus mudah-mudahan terus begini, bikin status di Facebook akan indah pada waktunya. Lah, akan indah pada waktunya keprimen, sedangkan kamu saja bermalas-malasan. Jadi janganlah teman-teman itu, malasnya teman-teman itu dikaitkan dengan takdir Tuhan. Ini jahat-jahatnya manusia sebenarnya, nggak boleh teman-teman. Nah, itu tadi. Jadi berpikir ya terserah mikir apa mikir pasing, sing penting aja mikir sing jorok-jorok ya. Engko mikir-mikir bokep kowe ora kena salah gede kowe, otaknya ngeres. Ya berpikir bagaimana caranya supaya kehidupan esok lebih baik dari hari ini. Itu maksudnya teman-teman. Selanjutnya adalah jangan pasrah dengan jangan pasrah maning jangan membiarkan apa yang kita miliki, apa yang kita punya itu hanya seperti itu, hanya sebatas itu. Jadi orang itu harus berani caranya spekulasi itu. Kalau tendangan main bola itu pokoknya wis para gawang ya ditendang bae, mbuh gol mbuh ora gol, syukur ora ya wis dijajal, maksudnya kowe. Jadi berhasil atau tidaknya yang penting sudah dicoba, begitu spekulasi. Jangan wis pasrah lah, IGB kan cukup. Nah, kalau pengen maju ya jangan begitu, harus selalu berpikir bagaimana caranya, apa yang tepat, memanfaatkan apa yang ada. Maksud saya begini teman-teman, saya ambil contoh yang mungkin ini tidak bermaksud menyinggung ya. Misalnya begini, teman-teman punya rumah di Jawa. Di Jawa itu mungkin lokasinya itu tanah di situ mahal ya teman-teman. Mungkin misalnya begini, saya punya tanah di Jawa. Tanah saya itu misalnya berukuran 10 meter kali 20 meter. Itu ada rumahnya kecil-kecilan, itu hanya untuk hanya untuk tempat tinggal saja, tidak digunakan untuk keperluan lain ataupun usaha. Jadi saya punya rumah itu rumah kecil-kecilan dan tanahnya itu 10 kali 20. Itu kan di Jawa misalnya nilainya itu seharga 200 juta. Dan saya hanya saya bekerja sebagai penjual somai misalnya, dodolan somai. Tok keliling sehari dapat 30, 40, sebulan dapat 1 juta kotor, alhamdulillah bisa untuk makan. Ya nggak apa-apa sih, boleh-boleh saja. Tapi begini teman-teman, saya ingin membuka pandangan kalian semua. Nanti mudah-mudahan bisa dikembangkan lagi apa yang saya ucapkan ini. Jadi teman-teman sebenarnya itu punya modal itu 200 juta. Itu rumah dan pekarangan itu kan di Jawa misalnya dijual seharga 200 juta. Sedangkan di Sumatera ini yang saya tahu ini di Jambi ya, untuk sekarang ini mungkin harga sekapling sawit itu ya sekitar sekapling itu kan 2 hektar ya teman-teman. Itu seharga 150 juta. Itu harga kapling sawit di sini.
2 hektar sawit di sini itu bisa menghasilkan antara 3 sampai 4 ton sawit. Sekarang harga sawit itu 3.000-an teman-teman, tapi kita taruhlah harga itu 2.000. Sebulan taruhlah kita dapat minimnya itu 3 ton. 3 ton dikalikan 2.000, 6 juta. Taruhlah untuk ongkos panen, perawatan segala macam 2 juta. Masih punya penghasilan bersih 4 juta. Tanpa kita harus istilahnya susah payah ya. Orang nganti meres keringat gue, wis soal duit 4 juta gue batir-batir. Nah, kita kan, saya tadi kan ngomong saya punya tanah di Jawa itu seharga 200 juta. Mengapa saya tidak manfaatkan itu untuk membeli sesuatu yang bisa bekerja untuk uang? Nah ini, jadi uang itu kerja untuk kita. Jadi jangan jangan sayang aja eman-eman ngelepas sesuatu untuk sesuatu yang lebih baik itu. Jangan eman-eman teman-teman, jangan sayang. Nah, misalnya 200 juta itu saya jual rumah saya di Jawa, 200 juta saya belikan kapling sawit di sini 2 hektar kan, 150 juta, masih 50 juta saya bikin rumah kecil-kecilan, gubuk kecil-kecilan ya teman-teman untuk tempat tinggal. Nah, saya mendapatkan sebulan itu 4 juta tanpa saya mungkin harus peras keringat ya teman-teman. Jadi kita bisa misalnya itu 4 juta itu ya bisa ditabung, mudah-mudahan kan kita jadi untuk mencari makan itu kita kerja lain. Nah, itu kan lumayan teman-teman, daripada misalnya yang tadi rumah dan pekarangan kita yang senilai 200 juta itu ya begitu saja hanya untuk tempat tinggal. Jadi begini teman-teman, saya gamblangkan lagi. Rumah senilai 200 juta. Kita hanya bertempat tinggal di situ kan dengan anak dan istri. Nah, kalau ngontrak berapa teman-teman? Ngontrak kan 500 ribu taruhlah segitu, 500 ribu. Jadi rumah senilai 200 juta ini hanya menghasilkan uang 500 ribu untuk kita. Nah, jika ini disulap lah istilahnya dari kebun sawit misalnya kan, berarti penghasilan 4 juta. Nah, 4 juta bersih itu paling minim ya teman-teman. Ya taruhlah kita mau ngontrak saja, nggak usah bikin rumah, mau ngontrak saja 500 ribu itu sudah dapat rumah yang lumayan bagus ya, lumayan mewah lah kalau di sini, kalau di Sumatera, di Jambi ini. Jadi masih ada duit 3,5 juta. 3,5 juta. Nah, 3,5 juta ini bisa bersih teman-teman. Nah, maksud saya seperti itu. Jadi senilai 200 juta ini hanya menghasilkan uang 500 ribu, dan yang di sini senilai sama dengan 200 juta bisa menghasilkan uang 4 juta. Nah, itu maksud saya teman-teman. Jadi ya manfaatkanlah apa yang kita punya, jangan eman-eman lah, jangan sayang. Mungkin iya pertama-tamanya kita mungkin berat, biasanya itu sama tetangga di situ orangnya sudah kenal baik dengan kita, sudah sudah akrab. Nanti ke tempat baru belum tentu. Nah, inilah yang menghantuimu. Nah, jadi ini mungkin untuk anak batir-batir sing kayaknya meragukan. Nah, ini menyalahkan kemelaratan, kemiskinan kepada takdir ya. Ini saya punya bantahannya. Insya Allah ini bantahan kuat, karena saya ini maaf, saya bukan ahli tafsir, tapi insya Allah ini agak mirip-mirip lah dari Al-Quran di surat An-Nisa di ayat yang 97. Boleh dicek teman-teman. Innalladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustad'afina fil ard qalu alam takun ardullahi wasi'ah fatuhajiru fiha faulaika ma'wahum jahannam wasa'at masira. Nah, ini ayat ini artinya adalah
orang-orang yang dicabut nyawanya oleh malaikat maut. Ditanyai oleh malaikat, maksudnya qalu fima kuntum, kamu nih kenapa kok bisa kayak gini, maksudnya ini kan kenapa kamu bisa masuk neraka, ini maksudnya. Mereka menjawab, qalu kunna mustad'afina fil ard, kami ini adalah orang-orang yang tertindas di muka bumi. Maksudnya ini, maksud ayat ini adalah orang-orang yang dipaksa kafir waktu itu di Mekah ya. Orang-orang itu tidak mau, ada yang sebagian tidak mau pindah hijrah ke Madinah dan akhirnya mati dalam keadaan kafir. Mereka berkata, qalu kunna mustad'afina fil ard, kami adalah orang-orang yang dipaksa tertindas di bumi. Nah, malaikat tuh bertanya lagi, bukan bertanya, memberi penjelasan. Qalu jadi bukankah bumi ini itu luas? Alam takun ardullahi wasi'ah, bukankah bumi Allah ini luas? Bukankah ini, ya bumi Allah ini kan luas ya teman-teman, ada Indonesia, ada Singapura, ada Malaysia, ada Jawa, ada Sumatera, ada Bali, ada Kalimantan, sangat luas. Jadi kita bisa berhijrah, berpindah. Fatuhajiru fiha, dan maka mengapa kamu ini tidak berhijrah, berpindah? Nah, disebutkan ini faulaika ma'wahum jahannam, maka mereka ini adalah penghuni neraka jahanam, orang-orang seperti ini. Fasaat masiro, dan itu adalah jahanam, itu adalah seburuk-buruknya tempat kembali. Jadi maksudnya kan orang di neraka. Jawabnya begini, memang kalau dipaksa itu ya ya kecuali kita sudah berusaha kan misalnya begini teman-teman. Nah, saya kaitkan begini. Teman-teman hidupnya miskin, melarat, terus mau menyalahkan takdir, ini sudah takdir Allah. Nah, pasti pencipta langit dan bumi pun balik bertanya, ya bukankah bumi aku itu luas, apa yang telah aku ciptakan itu sangat luas, kenapa kamu tidak berpindah dari tempat A ke tempat B? Di tempat B ini kamu bisa mencari rezeki lebih baik di sini, kenapa kamu hanya berdiam diri saja di tempat A? Jadi tidak boleh menyalahkan segala sesuatu itu takdir. Nah, inilah maksud saya itu, janganlah kalian teman-teman, apalagi yang masih muda, bertawakal yang berlebihan. Ya, saya di sini saja, mau lari kemanapun, ya rezeki akan segini-gini saja. Tapi, nah itu ada tapinya. Harusnya kalian itu mencoba dulu, jangan tidak mencoba. Karena kita itu akan tahu bagus tidaknya sesuatu, baik tidaknya sesuatu itu, ya kita harus mencoba teman-teman. Jangan pasrah, ya wis lah batas kie. Nah itu jangan teman-teman. Ya mungkin itu saja dulu ya teman-teman, karena mungkin ya seperti biasa, mungkin otak saya perlu dicas lagi. Ngomong terlalu panjang juga tidak bisa, karena saya itu bukan orang yang pandai berbicara ahli. Saya ini hanyalah orang bodoh yang sok pintar. Ya begitulah teman-teman. Tapi ya terima kasih lah yang sudah mendukung channel saya selama ini, yang sudah mau menyaksikan video Amruladul ini. Saya ucapkan matur nuwun terima kasih. Yang baru menemukan channel saya, ya saya mohon untuk subscribe, like juga video saya, komen-komen yang negatif, yang positif di kolom komentar. Ya, kayak gue baiklah teman-teman. Matur nuwun terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.